Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Azizah dengan NPM 211060021. Yang terhormat pada Ibu Aulia Novitasari MPD dengan mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Materi yang pertama yaitu ada macam-macam sel, jaringan, dan organ tumbuhan. Yang pertama sel, ada sel parenkim, di mana sel parenkim di sini sel yang berperan dalam menyimpan zat fotosintesis dalam tumbuhan. Yang kedua itu ada sel kolenkim, di mana sel kolenkim ini sebagai sel penyokong yang memberi kekuatan dan fleksibilitas pada daun dan batang. Yang ketiga ada sel sklerenkim, di mana sel ini yang memberikan dukungan dan kekerasan pada jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada sel epidermis, di mana sel epidermis ini berada di sel luar pada permukaan daun, batang, dan akar yang melindungi jaringan bawahnya. Selanjutnya ada sel xilem, di mana sel xilem ini sel yang membawa air, nutrisi, dan zat kimia dari akar ke bagian atas tumbuhan. Yang terakhir ada sel floem, di mana sel yang mengangkut hasil fotosintesis dari zat organik lainnya ke berbagai bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada macam-macam jaringan. Pertama ada jaringan meristem, di mana jaringan ini terus tumbuh dan memperbarui diri, terdiri dari meristem apikal dan meristem lateral. Yang kedua yaitu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini jaringan luar yang melindungi tumbuhan dan membantu penguapan. Yang ketiga yaitu ada jaringan parenkim, di mana jaringan parenkim ini jaringan yang menyimpan dan melindungi kloroplas dan berperan dalam fotosintesis. Yang keempat ada jaringan xilem, di mana jaringan ini jaringan pengangkut air, nutrisi, dan zat kimia lainnya dari akar ke bagian atas tumbuhan. Yang kelima ada jaringan floem. Jaringan floem ini merupakan jaringan pengangkut hasil fotosintesis dari zat organik dari daun ke bagian tumbuh lainnya. Yang keenam ada jaringan sklerenkim, di mana jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan yang memberikan kekerasan dan kekuatan pada tumbuhan. Selanjutnya itu ada jaringan kolenkim, di mana jaringan tersebut adalah jaringan penyokong yang memberikan kekuatan dan dukungan pada tumbuhan. Selanjutnya ada macam-macam organ tumbuhan. Yang pertama yaitu ada akar, yaitu di mana bagian tumbuhan ini berfungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan zat makanan yang terlarut di dalam air tersebut dari dalam tanah, serta mengangkut air dan zat makanan terlarut ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Yang kedua yaitu ada bagian batang, di mana bagian tumbuhan ini berfungsi untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan yang di atas tanah, seperti daun, bunga, dan buah, serta menjadi jalan pengangkut air dan zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkut hasil asimilasi dari atas ke bawah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada daun. Fungsi daun ini bagi tumbuhan yaitu satu sebagai pengambilan zat-zat makanan, yang kedua sebagai pengelolaan zat makanan, yang ketiga sebagai penguapan air, yang keempat sebagai pernapasan. Selanjutnya ada bagian organ tumbuhan bunga, di mana organ ini bereproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji melalui proses penyerbukan. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang terjadi peristiwa-peristiwa seperti penyerbukan dan pembuahan yang akan menghasilkan bagian tumbuhan yang disebut buah. Selanjutnya yaitu organ tumbuhan buah, yang dimana struktur yang terbentuk setelah penyerbukan dan berisi biji. Materi yang kedua yaitu struktur dan perkembangan epidermis. Pengertian epidermis sendiri itu adalah sel-sel yang terbentuknya suatu lapisan yang menutupi seluruh permukaan luar tumbuhan secara berkesinambungan. Ada beberapa struktur utama pada dalam epidermis. Yang pertama yaitu sel epidermis, kedua kutikula, ketiga ada stomata, yang keempat ada rambut akar, yang kelima ada trikoma. Masih dengan pembahasan sebelumnya, di sini kita akan membahas perkembangan epidermis, di
di mana perkembangan epidermis ini melibatkan serangkaian proses yang melibatkan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan epidermis pada tumbuhan. Yang pertama yaitu ada pembentukan sel-sel epidermis awal, yang kedua ada pemperluasan sel-sel epidermis, yang ketiga ada diferensiasi sel-sel epidermis, yang keempat ada pembentukan sel kutikula, yang kelima ada pembentukan struktur tambahan. Materi yang ketiga yaitu ada struktur dan perkembangan jaringan pengangkut. Apa sih jaringan pengangkut itu? Jaringan pengangkut adalah sistem dalam tumbuhan yang bertanggung jawab untuk transportasi zat-zat seperti air, mineral, nutrisi, dan zat organik dari satu bagian tumbuhan ke bagian lainnya. Jaringan pengangkut pada tumbuhan memiliki sistem pengangkut yang terdiri dari dua tipe utama, yaitu xilem dan floem. Yang pertama ada xilem. Xilem terdiri dari trakea atau pembuluh kayu, parenkim xilem, dan serabut atau serat xilem. Berdasarkan asal pembentukannya, terbagi menjadi xilem primer dan xilem sekunder. Xilem primer berasal dari prokambium, sedangkan xilem sekunder berasal dari kambium. Yang kedua yaitu ada floem. Floem terdiri dari unsur tapis, sel pengiring, parenkim, dan serabut atau serat floem. Jika dibandingkan dengan xilem sekunder, floem sekunder tidak merupakan bagian besar dari batang, cabang maupun akar. Jumlah floem lebih sedikit dibandingkan dengan xilem sekunder. Materi yang keempat yaitu ada struktur dan perkembangan kambium. Kambium adalah jaringan meristematis yang ditemukan pada tumbuhan dikotil, meskipun ada juga sedikit tumbuhan monokotil yang memiliki kambium. Struktur kambium ada dua, yaitu kambium vaskular dan kambium gabus. Perkembangan kambium terlihat dari beberapa pertumbuhan, yaitu pertumbuhan radial dan pertumbuhan lateral. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan radial, di mana pertumbuhan radial ini adalah pertumbuhan ke arah luar dan ke arah dalam. Kambium vaskular luar menghasilkan sel-sel floem baru ke arah luar, sedangkan kambium vaskular dalam menghasilkan sel-sel xilem ke arah dalam. Ini yang menyebabkan peningkatan diameter akar atau batang. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan lateral. Pertumbuhan lateral ini terjadi ketika kambium membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Kambium vaskular dan kambium gabus sama-sama mengalami pertumbuhan lateral. Sel-sel baru yang dihasilkan oleh kambium vaskular akan berkembang menjadi xilem atau floem, sementara sel-sel baru yang dihasilkan oleh kambium gabus akan berkembang menjadi jaringan gabus. Materi kelima yaitu struktur dan perkembangan akar. Akar merupakan salah satu bagian penting dari tumbuhan. Berdasarkan pengertiannya, akar adalah bagian pokok selain batang dan daun pada tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi kormus. Ada struktur akar. Yang pertama yaitu ada pangkal akar, kedua ujung akar, ketiga ada cabang akar, keempat ada batang akar, kelima ada serabut akar, keenam ada bulu-bulu akar, yang ketujuh ada tudung akar. Struktur sel yang ada pada akar tanaman, yang pertama yaitu ada epidermis, kedua ada endodermis, ketiga ada stele, keempat ada korteks, yang kelima ada rambut akar. Perkembangan akar melibatkan beberapa proses yang memungkinkan akar tumbuh dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikut adalah beberapa perkembangan akar. Yang pertama yaitu ada perkecambahan biji, kedua pembentukan akar primer, yang ketiga ada pembentukan akar lateral, yang keempat ada pembentukan rambut akar, yang kelima ada pertumbuhan akar. Materi keenam yaitu struktur dan perkembangan batang. Batang merupakan salah satu organ atau struktur dasar tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Batang berfungsi untuk mendukung bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Berdasarkan anatomi batang, struktur batang terdiri dari epidermis, endodermis, korteks, dan stele. Perkembangan batang. Perkembangan batang pada tumbuhan melalui beberapa tahapan penting dalam siklus hidupnya. Yang pertama ada perkecambahan, di mana tahap awal perkembangan batang ini dimulai dari biji yang berkecambahan. Ketika biji berkecambah, akar dan batang akan mulai tumbuh dan berkembang.
Yang kedua ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer pada tahap ini melibatkan pertumbuhan panjang batang karena terjadi pembelahan sel-sel di ujung tunas yang terjadi di bagian paling ujung batang. Yang ketiga ada pertumbuhan sekunder. Tahap ini terjadi ketika kambium aktif membelah dan menambahkan lapisan kayu ke arah dalam dan lapisan kulit kayu baru ke arah luar. Yang keempat ada diferensiasi jaringan. Selama perkembangan batang, sel-sel berbeda akan mengalami diferensiasi untuk pembentukan jaringan-jaringan khusus seperti pembuluh kayu, floem, parenkim, serat, dan lain-lain. Yang kelima ada pembentukan bunga dan daun. Batang akan menghasilkan bunga dan kemudian berkembang menjadi buah setelah pembuahan terjadi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.